Oke, nah ada yang namanya entropi larutan ya. Entropi larutan itu adalah suatu besaran entropi atau delta S ya atau S yang mana bisa kita nilai dari bagaimana suatu padatan itu terlarut gitu. Nah, biasanya nilai entropi larutan itu positif gitu. Jadi memang entropinya meningkat gitu. Khususnya apabila kita punya suatu padatan dilarutkan dalam cairan atau kita punya cairan yang dilarutkan ke dalam cairan lainnya. Air padatan dilarutkan dalam cairan, misalnya kita tadi NaCl dimasukkan dalam air jadi larutan NaCl. Atau kalau misalnya cairan dengan cairan bisa macam-macam sih. Bisa misalnya kita metanol dengan etanol dilarutkan sama lain terjadi larutan. Nah, oke, terus ada juga ini kan tadi entropi pelarutan yang nilainya pasti positif. Ada namanya entalpi pelarutan. Nah, kalau entalpi pelarutan ini tuh dia bisa negatif, bisa juga positif. Tergantung dari tiga hal tadi. Yaitu interaksi antara solvent dengan solvent, solut dengan solut, atau solvent dengan solutnya, atau pelarut dengan pelarut, zat terlarut dengan zat terlarut, dan pelarut dengan zat terlarutnya. Gitu. Dan entalpinya itu akan mengukur gimana energi ini terlibat dalam membentuk larutan. Bisa diabsorb atau dilepaskan panas. Misalnya kalau kita punya reaksi antara ini ya larutan NaOH sama HCl dalam air, itu dia akan melepaskan panas, jadi deltanya itu negatif gitu. Reaksinya eksotermik. Terus ada juga nih reaksi-reaksi misalnya larutan N4Cl dalam air gitu. N4Cl padatan dilarutin dalam air, ntar dia reaksinya endotermik gitu. Deltanya positif. Nah gitu ya. Jadi tergantung dari jenis reaksinya, jadi nggak selalu. Tapi kalau entropi itu selalu positif, khususnya kalau misalnya kita punya padatan masukkan ke dalam cairan atau cairan satu digabungkan dengan cairan lainnya. Gitu. Nah, nih entalpi pelarutan di sini contohnya adalah MgSO4 dan Na4NO3 ya. Na4Cl sama Na4NO3 itu sama-sama delta-H-nya positif ya. Di sini kalau MgSO4 tambahkan air, delta-H-nya itu minus 91,2 alias jumlah energi ini dilepaskan. Kalau misalnya Na4NO3 itu delta-H-nya positif alias jumlah energi ini diserap gitu ya. Jadi plus 26,4. Nah, maka dari itu si MgS4 ini bisa dipakai dalam hot packs kalau misalnya untuk misalnya kalau misalnya ada kram otot gitu bisa dipakai MgS4 ini. Jadi packnya itu bersih dari MgS4. Terus atau cold pack juga ini pakai amonium nitrat. Nah, oke ini pertanyaan nih. Kita bisa nggak sih memprediksi suatu molekul itu bisa mudah larut dalam air atau enggak? Itu kan kemarin kan udah belajar tentang kayak intermolekul ya, ada dipol, ada apa aja, ada ikatan hidrogen lah, bisa ada dipol-dipol, ada van der Waals, ada ikatan ionik dan lain-lain kan. Nah, kalau misalnya kita punya suatu dua senyawa ini ada pentana dan butanol, kira-kira manakah yang lebih mudah larut dalam air menurut kalian? Yang pentana atau yang satu butanol ini? Ya gimana? Terus di chat box aja atau ini aja yang setuju yang lebih mudah larut pentana boleh kasih reaction atau raise hand. Yang lebih mudah larut dalam air yang pentana boleh raise hand. Nggak ada. Kalau yang satu butanol, siapa yang tim satu butanol? Satu orang. Oke, yang lainnya berarti yang pentana nih, yang nggak raise hand. Oke, ada lagi. Oke, ada lagi ya. Oke, kenapa? Kenapa yang satu butanol nih yang lebih mudah larut dalam air dibandingkan yang pentana? Ini pentenin dalam bahasa Inggris jadi kayak pentana ini sebenarnya. Ada yang mau ngasih jawaban? Mungkin tadi aku lihat ada Daud. Gimana Daud menurutmu? Kenapa satu butanol lebih mudah larut dalam air? Oke, karena ada gugus OH-nya ya, dia lebih polar ya, benar ya. Jadi sebenarnya kelarutan itu hubungannya sama interaksi intermolekul. Itu kan harus pahami banget ya. Jadi kayak kenapa sih suatu benda itu bisa terlarut, kenapa bisa terbentuk larutan homogen, kenapa bisa terbentuk larutan heterogen, itu semua bisa dijelaskan oleh sifat-sifat molekulnya gitu ya. Entah dia polar, non polar, atau dia ionik gitu.
Jadi kan bisa menalar dari situ gitu. Oke. Nah, karena butana bisa membentuk hidrogen bond, setuju. Butana bisa membentuk hidrogen bond ya. Dengan H2O, tapi bukan dengan butanol sendiri. Gitu. Oke. Nah, terus ini lagi contoh lainnya yang mudah larut dalam air ada etilen glikol, dia punya 2 buah gugus alkohol ya, OH gitu. Dia biasa dipakai untuk di oli sebenarnya ya, untuk antifreeze, jadi untuk mencegah olinya itu supaya tidak beku gitu. Jadi dia akan membuat densitasnya itu berubah gitu. Oke, nah terus dalam larutan itu yang perlu kita ketahui itu ada ini ya, beberapa kuantitas. Ada fraksi mol, molaritas, dan molalitas. Oke. Kalau misalnya kita secara kualitatif, kayak cuma dilihat kasat mata doang sama pakai indera penglihatan kita aja, kita cuma bisa membedakan larutan itu ada yang encer, ada yang jenuh. Ada yang encer banget, ada yang pekat banget gitu kan. Kalau encer itu artinya itu sebenarnya apa sih? Larutan encer itu adalah larutan yang masih dapat melarutkan zat lain bila ditambahkan sebuah zat terlarut. Jadi alias dia ya masih bisa kita tambahin lagi zat terus sampai dia menjadi larutan yang pekat, larutan yang jenuh gitu. Kalau larutan jenuh itu dia udah nggak bisa lagi ditambahkan zat terlarut lainnya untuk melarutkannya gitu. Jadi udah titik maksimalnya lah dia melarutkan suatu zat gitu. Gimana kita tahu itu titik maksimalnya? Karena kita bisa tinjau secara termodinamik gitu antara misalnya ini nih molekul A solid dan A aqueous. Jadi kita melarutkan padatan A. Kalau misalnya kita hitung keseimbangannya dia ada nilai keseimbangan tertentu yang mana keseimbangannya itu ini ya fix tergantung temperatur gitu. Oke. Nah, ada juga nih namanya kalau tadi kan encer, jenuh, sama ada juga larutan yang lewat jenuh. Jadi, larutan lewat jenuh itu apa? Larutan lewat jenuh itu adalah larutan yang mengandung zat terlarut lebih besar dari kelarutannya gitu. Oke, jadi dia kebanyakan zat terlarutnya lah intinya ya, atau lebih besar dari kapasitas kelarutannya. Tuh, terus kita bisa menentukan kelarutan tuh dari gimana? Dari besaran KSP ya. Kita udah belajar juga ya kemarin ya. Ini ada solubility atau S itu adalah jumlah zat terlarut yang untuk membentuk larutan jenuh gitu. Oke, nah di sini ada grafik ya kelarutan berbanding dengan temperatur dari berbagai macam molekul. Kita bisa lihat di sini ya. Sebenarnya sih rata-rata trennya makin naik temperatur itu makin naik juga nih kelarutannya ya. Apalagi misalnya glukosa nih. Glukosa di temperatur 0 derajat Celcius dengan temperatur 30-an aja ini ya. Bahkan belum sampai 50 ya, belum sampai 100 dia udah larut banget tuh, udah 140 gram per 100 mili larut dalam air itu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan sama beberapa senyawa lain yang ternyata trennya berbeda, kayak misalnya cerium sulfat kayak ini, dia makin turun kelarutannya. Itu berarti kalau misalnya kita mau melarutkan cerium sulfat, kita lebih pilih temperatur yang lebih rendah gitu. Kalau CuSO4 juga meningkat kelarutannya ya. K2SO4 juga, kalau NaCl cenderung stagnan ya, mau kalian mau temperatur berapapun sebenarnya dia nggak terlalu signifikan gitu naiknya ya. Oke, lanjut. Terus tadi kan kalau misalnya kita punya zat padat. Nah, sekarang gimana sih kalau kita punya gas gitu keluarkan dalam air? Ada grafiknya juga ya di sini ya. Kalau keluaran gas kita bisa ngitungnya pakai mol per liter, alias kita bisa pakai molar aja dan tekanan 1 atm. Sama-sama kita lihat ya di sini ya. Ada CO2, xenon, nitrogen, dan oksigen. Kalau padatan trennya itu makin naik temperatur, makin naik kelautannya. Tapi ternyata kalau gas sebaliknya, makin naik temperaturnya, ternyata kelautannya itu makin turun gitu. Oke, nah ini kita lihat ya. Jadi ini kelautannya makin turun ya. Saya CO2 nih, awalnya di kelautan 30 molar pada temperatur di bawah 30 derajat Celcius. Terus makin turun nih, jadi sekitar 10-an pada temperatur 70-an derajat Celcius gitu. Xenon juga, oksigen, nitrogen juga. Ya, kita bisa lihat di sini penurunannya sebenarnya grafiknya logaritmik ya, bukan linear. Oke, nah sebenarnya gimana sih kita bisa menjelaskan itu? Ada namanya hukum Henry ya yang menjelaskan tentang bagaimana kelarutan suatu gas. Tapi kalau hukum Henry ini nggak cuma membicarakan tentang temperatur, tapi juga hubungannya sama tekanan gitu. Oke, ntar kita bahas lebih jauh di materi koligatif. Nah, terus
ini ada, kalau tadi kan udah secara kualitatifnya, sekarang secara kuantitatifnya. Jadi kita bisa hitung berdasarkan ini ya, persen massa, ppm, dan fraksi mol. Kalau ditanya persen massa, kita bisa masukkan dan kita hitung dari massa komponen dalam larutan dibagi total massa larutannya. Jadi misalnya NaCl sama air nih. Persen massa NaCl dalam airnya gimana? Berarti massa NaCl dibagi massa NaCl tambah air kali 100%. Terus kalau ppm juga sama, 10% massa juga, tapi dikali 10⁻6. Tuh ya, jadi ppm itu parts per million. 1 million kan 10⁻6 ya. Ada juga namanya fraksi mol. Jadi mol komponen dibagi total mol semua komponen. Terus kuantitas lainnya kita bisa hitung pakai molaritas, mol per liter. Ada lagi namanya molalitas, pakai L. Di sini mol zat larut per kilogram larutnya, jadi kan harus sudah duduk dalam kilogram, nggak bisa pakai gram. Oke, nah ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi kelarutan, yaitu interaksi antara solut dengan solvennya atau zat terlarut dengan pelarutnya. Oke, nah tadi udah kita bahas ya, ada cairan yang miscible atau bisa bercampur, atau ada juga cairan yang immiscible atau tidak bercampur. Gimana kita bisa tahu hal itu terjadi? Dari fenomena ini ya, like dissolved like. Jadi kalau misalnya dia punya polaran yang sama, dia akan larut sama. Kalau misalnya non polar, dia akan larut dengan non polar juga, gitu ya. Oke. Nah, ini apa sih? Ini adalah satu grafik distilasi fraksional atau penyulingan bertingkat ya. Jadi di sini kita bisa lihat nih, fraksi dari komponen-komponennya. Di sini adalah campuran benzen dan toluen terhadap temperaturnya. Makin naik temperaturnya, ternyata fraksinya berubah juga gitu. Oke. Nah, terus di sini kalau misalnya yang daerah yang oranye adalah daerah uap dan daerah yang biru ini adalah daerah cairan. Dan di tengah-tengahnya itu adalah equilibriumnya gitu. Oke. Nah, ini dia. Distilasi fraksional ini sangat bergantung dari temperatur dan tekanan ATM-nya ya. Gitu. Jadi kita memisahkan suatu larutan berdasarkan titik didihnya. Itu basis dari distilasi fraksional. Oke. Terus next saja ya ininya. Nah, kita bisa ini kita bahas tentang dokumenter ya. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi larutan, nggak cuma temperatur tapi juga tekanan tadi. Nah, khususnya pada suatu gas gitu. Gimana kita tahu gas itu terlarut dalam cairan? Kita bisa baca fungsi tekanan gas. Yang mana makin tinggi tekanannya, maka makin besar juga kelarutannya. Dengan kelarutan gas ini akan meningkat dan berbanding langsung dengan tekanan parsial gas di atas kelarutan. Kita bisa punya CG atau kelarutan gas dan sama dengan K dikali PG. Hanya ini 8 Henry dan PG-nya itu tekanan parsial gas. Jadi ada apa aja nih yang mempengaruhi kelarutan suatu gas? Ada dua ya, ada temperatur, ada tekanan juga. Oke, nah ini ya sini. Tapi masing-masing molekul beda-beda sifatnya, beda-beda juga kenaikannya. Jadi dia sangat spesifik. Nah, oke. Kalau misalnya padatan tadi, kita bisa lihat di sini ya. Yang mana nih yang kira-kira dia sifatnya eksotermik kalau kita larutkan. Yang mana sifatnya endotermik. Bisa kita baca dari sini. Kalau misalnya dia makin naik, mau makin temperatur, di kelarutannya makin naik, berarti dia apa sifatnya? Delta kelarutannya. Kalau makin naik temperaturnya, dia kelarutannya makin naik juga. Kira-kira yang dia eksotermik atau yang endotermik? Mana? Yang endo. Oke, benar ya. Yang endotermik nih. Jadi NaNO3, CaCl2, PbNO3, benitrat KNO3, NaCl, KCl, kalium dikromat, kalium perklorat itu dia adalah sifatnya ini endotermik. Sedangkan cerium sulfat dia sifatnya ini apa? Eksotermik ya, gitu. Oke, nah kalau misalnya gas, kelarutan gas gimana? Kita punya CH4, oksigen, CO2, CO dan helium. Kira-kira kelarutannya ini delta kelarutannya eksotermik atau endotermik?
Gimana? Ini gas ya. Tadi kan yang padat. Sekarang ini. Kalau gas gimana larutannya? Iya, dia eksotermik ya, itu. Bisa kan sekarang bisa membedakan ya tentang larutan-larutan. Oke, nah terus sebenarnya hal ini tuh sangat berkaitan erat dengan sifat koligatif. Jadi sifat koligatif ini adalah suatu sifat dari suatu larutan yang bergantung dari jumlah atau kuantitas dari zat terlarutnya gitu. Nah, terus kalau misalnya kita punya suatu larutan yang terbentuk dengan suatu zat terlarut yang tidak volatil alias tidak mudah menguap, maka dia akan menyebabkan tiga hal ini. Tekanan uapnya lebih rendah, tekanan titik titik apa yang titik bekunya lebih rendah, dan titik didihnya lebih tinggi gitu. Oke. Ya, udah tahu juga ya ini ya. Nih, qualitative property. Yang pertama adalah peningkatan titik didih. Oke, jadi kalau kita punya satu zat terlarut makin banyak, titik didihnya makin banyak, makin naik juga nih suatu larutannya gitu. Oke. Habis ini ada pertanyaan nggak? Ini ada pertanyaan ya. Oke. Nah, ya ini bisa kalian gambarkan di sini ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu senyawa yang dia berupa larutan, dia pasti akan membuat titik didih dari air itu makin naik gitu. Jadi kalau misalnya kita, ini bisa kita jadiin live fact gitu ya. Misalnya kita ingin membuat suatu molekul itu tidak, misalnya air itu di temperatur 100 derajat Celcius nggak terus nggak mendidih gitu. Kan tinggal tambahin aja garam. Itu aja sih. Terus selain itu, selain boiling point elevation atau kenaikan titik didih, ada juga nih namanya Raoult's law atau hukum Raoult's yang menjelaskan tentang uap ya, vapor pressure, yang mana tekanan uap dari suatu pelarut itu akan directly proportional atau berbanding lurus dengan fraksi molnya gitu. Kita bisa tulis kayak gini ya, PA dengan XA dikali P0 A. Jadi tekanan uap A atau vapor pressure dari suatu larut A dalam larutan itu ya akan sama dengan fraksi mol si pelarutnya itu dikali dengan vapor pressure kalau misalnya dia larutan murni, zat murni gitu. Tuh, nih ada tahu juga ya, udah belajar pasti. Nih, PA sama dengan XA dikali P0 A. Ada juga nih colligative properties yang lain yang kenaikan titik didih itu dijelaskan dengan ini. Delta TB sama dengan KB dikali M. Atau kenaikan T boiling atau kenaikan temperatur didihnya. Terus sama dengan konstanta penaikan titik didih dikali dengan kualitas larutan. Itu. Oke. Nah, terus selain peningkatan titik didih, bisa juga nih titik bekunya turun. Nih, delta TL sama dengan KF dikali M. Di mana penurunan titik bekunya itu sama dengan delta penurunan titik bekunya dikali dengan molalitasnya. Gitu. Sama-sama molalitas ya di sini ya. Oke. Nah, lanjut. Selain tadi tentang tekanan uap, titik didih, dan titik bekunya, ada juga sifat koligatif mengenai osmosis. Jadi kita bisa menghitung total perpindahan pelarut melalui membran permeable pakai osmosis ini ya. Kita bisa hitung kuantitasnya. Itu. Nah, tekanan osmotik sendiri dijelaskan apabila ada perbedaan konsentrasi gitu antara dua buah
kompartemen yang dipisahkan oleh suatu membran semipermeabel ini. Jadi fenomena osmosis ini bisa terjadi karena adanya membran semipermeabel ini. Gitu. Nah, jadi sebenarnya dia menjelaskan tentang bagaimana suatu, kita misalnya punya ini ya, ada pelarut murni dan suatu larutan, ada membran semipermeabel, dan ini ada molekul atau zat terlarutnya, itu yang hijau ini ya, ini yang hijau itu zat terlarut gitu kan. Nah, kalau misalnya dibiarkan lama-lama ternyata pelarut murni ini makin turun nih meniskusnya ya, di sini ini makin turun tinggiannya karena dia akan berpindah dari larut murni ke yang larutan ini untuk membuat supaya tekanan osmotik dari kanan dan kiri itu sama. Nah, berapa banyak dia yang pindah ini bisa kita hitung pakai hukum Colli sifat koligatif ini mengenai tekanan osmotik itu. Dan tekanan osmotik sendiri itu didefinisikan sebagai suatu tekanan yang mencegah penambahan volume dari sisi larutan yang sisi hijau ini. Jadi pressure yang di sini tuh berapa gitu ya. Oke, nah maka dari itu sebenarnya mengenai teori osmosis ini kita bisa lakukan namanya osmosis terbalik atau reverse osmosis. Yang mana reverse osmosis ini tuh bisa dipakai dan saat ini dipakai untuk metode ini ya, desalinasi air laut gitu. Jadi kita mau memanen air laut yang banyak kaya akan mineral gitu kan. Jadi gimana caranya kita kasih tekanan di air laut yang lebih besar dari tekanan osmotiknya. Makanya air itu bisa keluar melalui membran semipermeabel ini gitu dan meninggalkan si zat-zat terlarut ini gitu. Tuh. Ya. Berapa tekanannya? Lebih dari 30 atm biasanya dikasih. Gitu. Berarti tekanan pelarut murni itu lebih tinggi ya. Karena enggak juga sih, enggak kayak gitu sih logikanya. Jadi kayak itu adalah suatu tekanan yang muncul akibat perbedaan dari konsentrasi. Oke, nah gimana kita bisa menghitungnya? Osmosis ini sama dengan pi ya, pi sama dengan M dikali R dikali T. M-nya adalah molaritas larutannya, mol per liter. Lalu R-nya ini konstanta gas ideal ya, pakai yang liter atm per mol K. Jadi pakai 0,082 dan T-nya itu temperatur dalam Kelvin. Oke. Nah, terus larutan lagi ada namanya koloid ya. Koloid itu adalah sebenarnya dia adalah suatu campuran heterogen ya, yang mana dia tuh partikelnya itu yang tersuspensi itu lebih besar dari molekul yang larutnya gitu. Nah, biasanya ukurannya itu sekitar 10 sampai 2000 angstrom. Nah, gimana kita tahu suatu senyawa itu adalah atau suatu larutan adalah larutan koloid? Kita tes aja pakai cahaya dari samping. Maka kalau saya diet koloid dia akan ada efek Tyndall. Jadi larutan itu akan mengampurkan cahayanya dan berkas sinarnya itu dapat kita lihat melalui koloid. Gitu, efek Tyndall. Oke, mungkin itu aja untuk sesi hari ini. Ada yang mau ditanya? Nanti siang kita akan belajar tentang yang kualitatif ya. Ini kan kita belajar tentang sifat koligatif. Jadi kita belajar tentang materi analisis kualitatif. Oke, ada yang mau tanya? Gimana? Boleh on mic? Halo, halo. Tidak ada. Baik, semoga udah jelas ya materinya ya. Oke, jadi kamu mau review materi-materi buat kalian persiapan OSK ya. Jadi aku mau kalian bisa menguatkan lagi dasar-dasarnya gitu. Jadi kita akan banyak review aja. Oke, mungkin itu aja. Jadi aku makasih banyak semuanya untuk sesi pagi ini. Nanti kita jam 8.30 nanti ada ini ya, tes ya. Tadi kerjain aja ya latihan soalnya ya. Kayak kemarin. Nanti latihan soalnya ada 80 pilihan bunda. Dikerjain aja dalam waktu sekitar, mungkin aku berharap sih kan bisa kerjain dalam waktu 3 jam ya. Jadi ya, selamat mengerjakan. Bisa live Zoom ya. Bye-bye. Iya, sampai ketemu lagi nanti mungkin siang ya, antara jam 1 atau jam 2. Nanti aku kabarin lagi ya. Oke, terima kasih bisa live Zoom.